Orang-orang Kristen baru berdoa bersama meminta karunia Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Bapa menjawab doa mereka. Dia memberikan karunia Roh Kudus bagi orang-orang Kristen baru yang meminta karunia Roh Kudus. Roh Kudus turun, dia kelihatan seperti merpati. Setiap orang Kristen dipenuhi kuasa dan api Roh Kudus. Roh Kudus membukakan mata rohani mereka, dan orang-orang Kristen baru pun melihat lidah-lidah api di atas kepala mereka. Roh Kudus menunjukkan kuasa mukjizat dan bahasa roh pada mereka. Roh Kudus dan gereja-gereja yang dikuasai Roh Kudus tersebar ke seluruh dunia. Setiap gereja bertambah kuat dan besar. Gereja Yesus berada di berbagai tempat di bumi sampai akhir zaman. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Setan menyerang gereja-gereja dari 2000 tahun lalu hingga sekarang. Dia menipu gereja-gereja agar menolak karunia Roh Kudus. Iblis ingin gereja-gereja mati dan tutup. Setan juga membuat berbagai macam agama di dunia. Setan juga menyebabkan matinya gereja-gereja secara spiritual. Mengapa? Karena banyak orang Kristen menolak dan berhenti mempercayai adanya karunia Roh dari Tuhan. Gereja Kristen tanpa Roh Kudus dan karunia Roh adalah gereja yang mati. Banyak gereja Kristen beranggapan karunia Roh sudah tidak lagi diberikan Tuhan pada orang Kristen. Mereka juga beranggapan Tuhan tidak lagi berbicara dan Tuhan hanya berbicara melalui Alkitab. Gereja yang memiliki anggapan-anggapan seperti ini harus berhenti dihadiri orang Kristen. Paulus berkata setiap orang Kristen harus memahami dan mengetahui karunia-karunia Roh karena itulah yang Tuhan mau. Bila seorang Kristen mengasihi Yesus dan mematuhi perintah-perintahnya, dia akan menerima Roh Kudus dan karunia-karunia Roh. Roh Kudus memberikan karunia Roh bagi semua orang percaya. Orang-orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus menerima berbagai macam karunia Roh dari Roh Kudus. Karunia nubuat. Karunia berbahasa roh. Karunia melayani. Karunia kesembuhan. Karunia mengajar. Karunia memimpin. Karunia berdoa. Tuhan memberikan karunia Roh bagi umat Kristen yang masih hidup di bumi agar mereka saling membangun, melayani, dan memperkuat dengan umat Kristen lain. Ini adalah orang-orang Kristen yang tidak mempercayai adanya baptisan Roh Kudus dan karunia-karunia Roh. Mereka menolak karunia-karunia Roh Kudus dengan alasan mereka tidak membutuhkan karunia Roh. Roh Kudus menarik kembali karunia-Nya dari mereka. Saat seorang Kristen melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya sendiri dan tidak mematuhi Roh Kudus, maka orang tersebut tidak bisa disebut sebagai pengikut Tuhan. Orang tersebut hanyalah seorang yang beragama Kristen. Gereja-gereja tanpa Roh Kudus dan yang tidak mempercayai adanya karunia Roh adalah gereja mati. Orang-orang dari berbagai agama dan gereja tidak bisa memasuki kerajaan Tuhan kecuali mereka mematuhi dan mempercayai Tuhan. Tuhan mengasihi Anda.
Dia ingin Anda menerima Roh Kudus dan karunia roh darinya agar hidup Anda bisa bertumbuh dalam Tuhan. Menerima karunia Roh Kudus akan membangun seorang Kristen dan membuat seorang Kristen menjadi semakin seperti Yesus. I have decided to follow Jesus.